Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Baik, mari silakan masuk, silakan Iya, duduk ya. terima kasih Bu. Ya, maaf sebelumnya, dengan ibu siapa ya? Dengan Dini Bu. Oh Dini. Lebih enaknya saya manggil siapa ya kira-kira? Siapa aja deh Bu, panggil Mbak juga boleh. Oh baik, Mbak Dini, perkenalkan nama saya Bidan Intan. Mbak bisa manggil saya Bidan Intan ya. Baik Mbak, bagaimana, apakah ada yang bisa saya bantu? Begini Ibu, jadi Iya. saya kan ada niat untuk menikah dengan pasangan saya. Iya. Nah itu saya ingin berkonsultasi bagaimana gitu Bu baiknya untuk kedepannya. Oh seperti itu. Baik Bu, sebelumnya kita lakukan kontrak waktu ya. Jadi nanti saya akan menjelaskan kurang lebih sekitar 20 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya bersedia Ibu. Baik, jika bersedia. Sebelumnya saya mau tahu, Ibu sudah tahu belum tentang nikah itu apa sih gitu? Jadi kalau menurut saya menikah Iya. itu mengubah hidupan kita yang tadinya sendiri-sendiri jadi berbarengan atau berkeluarga gitu Ibu. Iya betul Ciptakan sekali keluarga Mbak kecil. Dini. Iya, jadi kan pernikahan itu suatu hal yang sakral, yang dimana diatasnamakan berdasarkan nama Tuhan, istilahnya janji gitu ya, terikat janji di atas nama Allah gitu, yang nantinya ada suatu komitmen atau terbentuknya keluarga dan jadinya kesepakatan. Nah seperti itu ya. Maka yang tadinya iya betul seperti Bu Didi katakan tadi, yang tadinya ibu harus sendiri kan, ini menjadi dua dalam satu, istilahnya dalam satu keluarga gitu ya, dalam satu rumah gitu, seperti itu. Nah di sini ada, saya juga punya leaflet ya, nanti bisa ibu baca-baca. Nah selanjutnya ini Bu ada hak hak reproduksi. Nah hak reproduksinya itu seperti nanti ibu setelah menikah itu nanti juga harus adanya kesepakatan, misalkan mau punya anak berapa, seperti itu. Nah selanjutnya kan ibu nanti setelah menikah pasti berhubungan seksual ya, berhubungan dengan hal yang seksual. Nah jadi seksual itu dimana suatu wanita dan laki-laki atau dua orang yang berhubungan seperti itu. Nah dan juga hak seksualnya nanti juga ada Bu, misalkan kayak ibu setelah menikah itu malam pertama apa mau langsung melakukan hubungan seksual ataupun mau besoknya gitu. Nah itu juga harus adanya kesepakatan antara dua pihak ya Bu. Jangan sampai kayak yang suami maksa mau sekarang aja tapi istrinya belum mau. Nah itu juga harus adanya kesepakatan seperti itu. Nah dilanjut ya Bu, dari level ketiganya ada persiapan pernikahan juga. Nah ini persiapan secara fisiknya Bu. Nah jadi contohnya itu persiapan ini ibu harus diperiksa kesehatan, mulai dari ibu sampai pasangan ibu. Nah khawatirnya ada penyakit-penyakit tertentu yang bisa nanti menular kepada ibu seperti itu. Nah ada juga yang lebih bagus yaitu diberi vaksin tete. Nah vaksin tete itu vaksin tetanus ya Bu, itu sangat penting sekali apalagi untuk ibu. Nanti kalau ibu sudah melakukan vaksin tersebut, kekebalan ibu itu akan bagus. Nanti kalau ibu hamil, ibu juga bakal bayi ibu nanti bakal tidak rentan terkena penyakit atau terkena kecacatan ataupun lain sebagainya. Nah setelah itu, setelah ibu melakukan hubungan seksual, nah maka ibu juga akan hamil kan. Nah diusahakan ibu itu hamilnya secara diinginkan ya Bu. Bagaimana terbentuknya hamil yang diinginkan? Nah ibu harus banyakin konsultasi lagi tentang kehamilan, terus tentang perencanaannya seperti itu. Nah selanjutnya ibu juga akan melahirkan kan. Melahirkan juga ibu nanti jangan sampai takut, jangan sampai tegang seperti itu, karena itu kan sifatnya juga wajar dan alamiah juga. Nah dilanjut nanti kalau ibu sudah punya anak juga, harus sebisa mungkin memberikan ASI eksklusif kepada bayi, karena ASI eksklusif itu penting Bu. Minimal itu 6 bulan, maksimalnya 6 bulan ibu memberikan ASI eksklusif. Walaupun nanti ibunya bekerja, itu juga ibu bisa mempompa ASI ibu dan menyimpannya seperti itu. Nah maaf sebelumnya saya mau bertanya, apakah ibu bekerja atau tidak? Tidak Ibu, saya ibu rumah tangga. Oh tidak. Baik kalau begitu. Nah ini juga sangat penting harus ibu bahas bersama suami, karena nanti adanya kesetaraan gender.
Sebelumnya apakah ibu sudah paham apa itu kesetaraan gender? Belum ibu. Nah, jadi gender itu suatu persamaan atau kebiasaan yang biasa dialami oleh laki-laki dan perempuan. Nah, ibu jangan mikir kalau gender itu bedanya jenis kelamin ya, bukan. Jadi bedanya kebiasaan. Misalkan kayak gini bu, dari budaya kita ataupun dari orang-orang sering menyebutkan bahwa laki-laki harus mencari uang, perempuan di rumah, seperti itu kan. Nah, itu juga maksudnya tidak sepenuhnya harus terjadi dalam rumah tangga ini bu. Bisa jadi kayak wanita itu bantuin suaminya buat nyari uang, nah itu juga boleh gitu bu. Tergantung kembali kepada hak kita masing-masing gitu ya, hak kita sebagai manusia, mau bekerja ataupun mau di rumah aja lah biar suaminya juga nggak apa-apa kayak gitu. Jadi itu juga harus disepakati, misalkan ibu dan suami harus dan calon suami harus ngobrolin dulu, misalkan saya ini wanita karir, nanti saya kalau sudah menikah pun saya harus kerja kayak gini, seperti itu ya bu. Nah itu juga penting. Nah, dalam rumah tangga itu bu pasti adanya masalah ya. Di dalam masalah itu pasti selalu terbentuknya konflik. Nah, dimana konflik itu selalu menyebabkan kekerasan. Maka dari itu ibu sebisa mungkin harus menghindari itu ya, dengan cara ya kalau memang ada masalah diomongin baik-baik. Komunikasi itu sangat penting ya bu. Komunikasi itu sangat penting. Jadi ibu harus banyakin komunikasi. Misalkan ada yang ganjal, lebih baik ngomongin. Sebaliknya kepada suami ibu juga, agar tidak terjadinya konflik sampai menyebabkan kekerasan tersebut ya bu ya. Nah, baik, sebelumnya apakah ada yang ingin ibu tanyakan sebelum saya lebih lanjut? Tidak ibu. Oh tidak ada. Baik, kita lanjutkan ya bu ya. Nah, dari terus fungsi-fungsi organ reproduksi juga ibu sudah tahu kan bahwasannya fungsi reproduksi wanita yaitu untuk menyimpan sel telur atau tumbuhnya janin itu di dalam alat reproduksi kita ya bu. Nah, kalau organ reproduksi laki-laki itu untuk menyimpan sperma, seperti itu, sebelum dimasukkan ke dalam sel telur, seperti itu ya bu ya. Nah, maka dari itu sekarang saya simpulkan bahwasannya ibu harus lebih siap dalam mental, dalam fisik, seperti itu ya bu ya. Karena membentuk keluarga itu bukanlah hal yang mudah gitu, semuanya butuh persiapan dan juga kesiapan, terutama kesiapan dalam hal fisik yang tadinya ibu bangun pagi-pagi gitu, harus langsung berangkat kerja, tapi ini mah sebisa mungkin harus nyiapin peralatan suami, seperti itu ya bu ya. Dan juga tentang ini bu, wanita kan banyak ya bu ya tentang penyakitnya, seperti kayak kanker serviks, kanker payudara, seperti itu. Nah, maka dari itu ibu juga harus lebih menjaga kebersihan reproduksi ibu mulai dari sekarang ya. Contohnya misalkan kayak mengganti pembalut itu harus lebih sering kayak gitu. Terus kalau ibu mau membersihkan itu diusahakan CD ibu itu atau celana dalam yang bisa menyerap keringat ya bu ya, agar tetap kering, tidak lembab, seperti itu. Nah, baik, bagaimana, apakah ada yang ditanyakan lagi bu? Oke, kalau begitu saya sekarang ingatkan lagi kepada ibu ya, kira-kira ibu itu harus melakukan vaksin apa ya? Vaksin imunisasi TT atau tetanus ya bu. Wah baik, ternyata ibu sudah memahami ya apa yang saya jelaskan. Alhamdulillah ibu sudah mengerti, sudah bisa terapkan juga. Nanti ibu bisa melakukannya dengan calon suami ibu ya. Baik, kalau begitu nanti untuk pemeriksaan selanjutnya kita lakukan hari Senin ya bu ya, jam 4 sore, gimana, apakah ibu bisa? Bisa ibu. Baik, kalau bisa di sini juga ada nomor saya, bisa ibu hubungi kapanpun kalau ibu mau bertanya ataupun ada apapun ya. Baik, kalau begitu nanti berkabar saja di sini ya bu ya. Baik ibu, terima kasih atas penjelasannya. Nanti hari Senin jam 4 sore saya akan datang lagi bu. Ya. Terima kasih banyak ibu, saya permisi dulu. Baik, Bu. Mari saya antar, hati-hati di jalan Ya ya bu. ibu.